daripada gua harus memilih si Anies anjing jadi presiden, mendingan najis. Hei Anies onta babi, kenapa lu nggak pulang ke Yaman? Lu datang ke sini ke Indonesia hanya memprovokator bangsa kami dan mengadu domba. Pakai minta pemilu diulang. Emang enak pemilu diulang? Berapa tuh negara harus mengeluarkan biaya buat pemilu diulang? Setan anjing Anies. Berapa coba pikirin sama otak kamu anjing. Pergi aja lo pulang. Ingat 90-96% masyarakat Indonesia memilih Pak Prabowo dan Gibran. Bukan lo bajingan. Iblis lo. Gue gak mau punya presiden seperti kamu. Kamu itu bukan orang Indonesia, orang Yaman kamu itu. Ingat itu. Keturunan apa kamu? Keturunan Yahud. Anjing lo. Anies anjing, Anies najis, Anies iblis, Anies itu bajingan dan lain sebagainya. Sungguh, ini sudah sangat keterlaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Merinding ketika saya menyaksikan cuplikan video ini, di mana seorang Anies Rashid Baswedan dikecam habis-habisan oleh ibu ini. Anies Rashid Baswedan dibilang najis, dibilang bajingan, dibilang anjing, babi, dan lain sebagainya. Adalah bentuk kemarahan yang menurut saya sudah super duper luar biasa kepada Bapak Anies Rashid Baswedan ini. Dan apakah tutur katanya ini dibenarkan? Tergantung dari pihak mana yang menilai. Mungkin pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan akan merasa marah ketika mendengar ucapan ini. Mungkin pendukung dari kubu sebelah akan merasa senang karena mereka tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan. Namun, saya ingin mengajak kepada kita rakyat Indonesia. Kita ini adalah bangsa yang beradab, bangsa yang beretika, bangsa yang berpegang teguh pada budaya ketimuran, yang tahu sopan santun, yang tahu tentang moral, yang tahu tentang tutur kata yang pantas dan layak. Jangan sampai hanya gara-gara dengan buah bahasa kita yang kita sampaikan atas dasar karena kita emosi, atas dasar karena kita marah, atas dasar karena kita kecewa dan lain sebagainya, lalu pada akhirnya pihak kepolisian harus datang dan menjemput kita. Ingat, negara ini adalah negara hukum. Dan rekam jejak atau track record dari Mbak ini, saya sangat yakin dan percaya bahwa akan begitu mudah untuk dilacak, untuk dicari dan lain sebagainya. Sekali lagi, saya mengajak kepada para pemirsa sekalian untuk tetap mengedepankan nilai-nilai etika, nilai-nilai sopan santun dan tata krama. Saya tidak sedang membela Bapak Anies Rashid Baswedan, ataupun Bapak Prabowo Subianto, ataupun Bapak Ganjar Pranowo. Tetapi saya hanya mau mengajak kepada kita semua, rakyat Indonesia, agar jangan mengikuti seperti apa yang diungkapkan oleh ibu ini. Benarkah
Anies Rashid Baswedan itu adalah bangsa Yaman? Jangan sampai ucapan ini tidak sesuai dengan fakta. Apalagi dengan kata-kata najis, anjing, babi, bangsat, iblis, dan lain sebagainya. Sekali lagi, saya mau mengajak kepada pemirsa sekalian tetap mengedepankan asas-asas moral, asas-asas etika. Karena itu jauh lebih penting daripada pesta perpolitikan yang hanya berlangsung selama 5 tahun ini. Ini adalah event 5 tahunan. Jangan sampai hanya gara-gara pemilu ini pada akhirnya kita mendapatkan masalah yang begitu besar. Selanjutnya, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video, di mana cuplikan video ini adalah ungkapan kekecewaan, ungkapan rasa marah, rasa benci mungkin kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Aduh, gak habis pikir gue sama pilpres sekarang, bener. Kayak sakit hati gitu gue. 58% gak dianggap. Kebayang gak kalau 58% dari pendukung 02 ini turun semua ke jalan, atau minimalnya yang kemarin ke GBK aja kita turun di jalan demo, ikut huru hara sama kayak pendukungnya 1 dan 3 itu, ramainya bakal kayak apa tahu? Mereka yang cuma 16% sama 25% aja ributnya kayak paling bisa nelen bumi. Gimana kita yang 58% yang jumlahnya lebih banyak? Sakit hati beneran, gue mah sakit hati banget. Terus tuntutan mereka yang di MK itu semuanya tuh berdasarkan asumsi dan pendukungnya percaya. Aduh. Nih ya, kalau sampai pemilu diulang nih ya, gue golput, gak fair ini. Kayak gue tuh harus dipaksakan memilih calon presiden yang gak sesuai dengan selera gue gitu. Ada yang komen katanya, kok pendukung 02 pada kepanasan, takut digugat, takut apa? Enggak, kita gak takut. Kita cuman gak suka aja suara kita diusik. Jelas kita yang paling banyak, kalian musik-musik. Kalian paling dikit aja pemilihnya, ributnya kayak apa tahu. Udah ini mah ngomongin keadilan, ngomongin soal rakyat, pret. Pih. Ini mah emang dasar karena junjungan kalian kalah aja, ya kan? Gak usah komplain, gue lagi gak puasa, gue berhak marah-marah. Kepada yang terhormat Bapak Anies Baswedan beserta Mas Tom Lembong ya. Ini gimana ya sih Pak ceritanya ada putaran kedua? Kedua orang di dalam video ini adalah lulusan Amerika loh. Ya, di mana metode quick count itu selalu dipakai di pilpres di Amerika. Terus Anda sebagai lulusan Amerika nggak mempercayai hasil quick count. Sama satu lagi Pak yang paling penting, Bapak ini pernah menjadi direktur lembaga survei. Ya, semua masyarakat udah tahu ada jejak digitalnya. Terus sekarang kemana Caimin Pak? Kok Mas Tom Lembong yang nemenin Wapres Bapak kemana? Wapres Bapak sibuk ya ngurusin suara PKB di Pileg, ya kan? Daripada Bapak sibuk gak terima hasil Pilpres ya 2024, mendingan Bapak siap-siap jadi calon gubernur lagi. Bisa aja di Jawa Barat, atau bisa aja di Sumatera Barat sama Aceh. Kan suara Bapak di 2 provinsi tersebut agak lumayan ya Pak, menang lah di Aceh dan Sumbar. Tapi mohon maaf ya Pak, kalau untuk Jakarta nggak dulu Pak ya. Saya warga Jakarta ingin punya figur baru ya, figur yang menyatukan warga Jakarta, bukan yang memecah belah warga Jakarta Pak ya Pak ya. Jadi ya sudahlah Pak ya, kalau saya bilang sebagai tokoh nasional dan mantan
Capres 2024 dan mantan gubernur, ya Bapak lebih baik legowo lah. Kita memajukan NKRI. Kalau Bapak mau jadi oposisi silakan, ya kan? Kita berterima kasih ketika ada oposisi yang mengkritik pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi oposisi beneran ya Pak, jangan oposisi ngadi-ngadi. Nggak sih, oposisi abal-abal. Banyak tuh ya, oposisi tapi abal-abal, banyak juga. Tapi by the way, kalau Bapak mau jadi oposisi, gue pengen nanya deh Pak, Bapak punya partai nggak ya? Itu pertanyaan paling penting yang harus dijawab sebagai oposisi. Salam waras Pak. Saya sudah kesal ya, saya kasih tahu ya. Terserah kalian mau usut dimanapun, terserah kalian mau nuntut kemanapun ya. Karena Pak Prabowo harus jadi presiden. Karena saya tahu betul, Pak Prabowo menang di mana-manapun, unggul di mana-manapun, TPS manapun, setiap daerah. Ya, Pak Prabowo harus jadi presiden. Kalau Pak Prabowo tidak jadi presiden, ingat omongan saya pindah dari Indonesia ini. Jangan harap lagi saya mau tinggal di Indonesia ini. Terserah kalian. Cabut saya, kabur saya sudah kesal. Pak Prabowo itu sudah menang, udah unggul. Ingat omongan saya cabut dari Indonesia ini kalau Pak Prabowo tidak jadi presiden. Rakyat tidak sepakat untuk perubahan. Prabowo menang, kalian tidak senang. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ini adalah cuplikan video di season pertama, di mana kita mendengarkan bersama-sama tampaknya banyak sekali pendukung dari 02 ini yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Apakah saya misalnya sebagai rakyat jelata yang tidak punya kepentingan dalam dunia politik ini patut memberikan atau membubuhkan sebuah tanda tanya besar? Ada apa kira-kira ketika mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan saat ini? Apakah mereka takut bahwa ada kecurangan dalam pemilu di tahun 2024 ini? Ataukah mereka merasa marah dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan ini? Ataukah mereka merasa usil karena segala macam cara yang dilakukan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan ini hanya mau menimbulkan kegaduhan di bangsa ini? Dan apalagi akhir-akhir ini seringkali kita menyaksikan aksi unjuk rasa yang terus dilakukan dan tidak pernah berhenti. Tapi saya berharap bahwa sebagai orang yang cerdas, lebih elok, lebih terhormat, kita berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita, bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Mari kita hargai proses hukum saat ini, di mana dari tanggal 27 Maret 2024 kemarin, sidang di MK terkait dengan sengketa pemilu 2024 ini sudah berjalan. Tinggal kita menunggu saja apa keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jikalau benar bahwa kita percayakan persoalan ini kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya, yang sebijak-bijaknya, yang sejujur-jujurnya demi rakyat Indonesia. Ungkapan-ungkapan kekecewaan dalam cuplikan-cuplikan video tadi, mungkin mereka merasa kesal dengan Bapak Anies Rashid Baswedan. Mungkin mereka juga merasa takut
kalau memang apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini akan mencoreng atau mempermalukan mereka. Makanya tadi saya katakan bahwa khusus kepada pendukung 02, kalau memang kalian merasa yakin Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang atas kejujuran, atas keadilan, atas transparansi, tidak usah panik. Kita nikmati saja apa yang dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan bersama pendukungnya. Karena ketika Anda menunjukkan kepanikan, saya yang sebagai rakyat jelata ini akhirnya confused. Ada apa? Jangan sampai benar bahwa pemilu ini penuh dengan kecurangan. Jangan sampai benar bahwa kemenangan yang diperoleh oleh Bapak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka ini adalah kemenangan yang direkayasa. Mari bersama-sama kita menggunakan logika akal sehat kita. Jangan buat kami rakyat jelata ini semakin hari semakin bingung. Karena terus terang, politik itu semuanya demi kepentingan. Politik itu soal kemunafikan. Politik itu soal kelicikan, keserakahan, dan lain sebagainya. Kami sebagai rakyat hanya bisa mendoakan agar siapapun yang jadi pemimpin di bangsa ini, segala keputusan dan segala kebijakan itu bisa berpihak kepada rakyat, bukan kepada golongan ataupun kepada kelompok tertentu saja. Mari kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan baca komennya si anak haram PKI ya. Kamu bilang apa? Anak Abah stres. Justru anaknya Prabowo yang stres ya. Ngaku-ngaku nggak bisa kerja kok ngaku-ngaku. Emang punya kemampuan otak kerja ya? Pernah atau masuk ke ini pemberitaan Amerika ya, Jakarta waktu Jokowi jadi gubernur itu banjir ya, bukan dapat pahala apa, dapat piala. Siapa yang stres? Anak Abah atau anak Prabowo? Kalau anak Abah ya ngomong sesuai fakta, tidak seperti anak Prabowo ya, bikin fitnah, nggak punya isi otak. Kan beda kelas ya, kan sesuai yang didukung. Kalau yang didukung itu cerdas ya, tentunya bawahnya juga cerdas. Kalau yang didukungnya juga lelet ya, di bawahnya juga lelet. Nah, apa kalian berani stit video orang? Kan enggak, karena isi otak kalian nggak ada. Anak TKI lucu ya. Dulu Pak Harto membasmi kalian, sekarang kalian dilindungi oleh Prabowo ya. Masih ingat keturunan PKI yang dibasmi oleh Pak Harto? Yang mbak kamu itu ya. Sekarang sembunyi di balik keteknya yang Prabowo. Jadi penggantinya Jokowi, begitu. Pak Anies orang pintar kerja ya, nggak kayak otak kamu. Makanya jangan jual omongan kamu. Kalau kamu nggak punya isi otak, nggak usah masuk ya. Dari tahun 2013 isi otak kalian nggak ada berubah-berubahnya ya, tetap aja seperti ini ya. Katanya dulu era Pak Harto anak keturunan PKI nggak sekolah. Ya jelas lalu goblok, lu nggak sekolah. Hah? Dulu benci-benci sama Pak Harto, sekarang ya sembunyi di balik keteknya Prabowo. Apa Prabowo kan jadi pelindung kalian, anak keturunan PKI.
Mau Prabowo yang lindungi kalian, bukan masalah buat kami. Ya, anak turunan PKI tetap musuh buat kami. Kalian tidak akan pernah jadi saudara. Ya, kalian perusak di negara ini. Jokowi, kamu waktu di Jakarta nggak bisa kerja jadi gubernur, ya, mau janjinya tok. Saya bukan Spiderman, ya, jangan terlalu banyak nuntut pada saya. Saya kerja baru 3 bulan. Itu Jokowi. Padahal janji sebelum jadi gubernur, ya, kalau saya jadi gubernur di Jakarta gampang mengatasi banjir. Giliran banjir datang keselak. Pak Anies nggak pernah ngeluh loh, turun tangan sendiri ngatasin banjir. Orang bodoh memang terlalu banyak ngeluh. Beda kalau orang cerdas. Orang cerdas pasti akan kerja sesuai dengan pemikirannya. Jadi nggak usah ngaku-ngaku kalian. Ya, kami bukan nggak lihat bagaimana Jokowi menjadi gubernur di situ di Jakarta. Apa yang bisa dilakukan selain ngeluh dan ngeluh? Ya, warga Jakarta nggak butuh orang ngeluh, butuhnya orang kerja. Janjinya tok meledak-meledak. Giliran banjir datang, saya bukan Spiderman, jangan banyak nuntut sama saya. Saya kerja di sini baru 3 bulan. Kamu yang stres, ya. Bosan ketek Jokowi, tempat kalian berlindung. Sekarang dari keteknya Prabowo. Ya, kasihan karena anak keturunan PKI, ya. Ya itu Anies itu, usir aja tuh. Suruh pulang ke Yaman. Itu bukan orang muslim itu. Loh. Iki sopok iki. Ngomong-ngomongin Pak Anies kafir. Saya lagi di Masjidil Nabawi saat ini menanti sholat duha. Tiba-tiba Fiti orang ini lewat di beranda saya. Saya harus jawab, saya harus nasihati. Karena kewajiban sesama muslim itu saling menasihati. Kalau saya diam aja justru saya dosa. Dengerin ya, asal Anda tahu Pak Anies itu kakeknya seorang ulama, ya, diplomat, kemudian bapaknya dosen ngajar di Universitas Islam di Jogja, ya, bukan kaleng-kaleng. Apalagi ibunya profesor sampai sekarang masih ngajar usia 80 tahun di Universitas Islam. Siapa ente nuduh-nuduh Anies kafir? Ya Allah ya Rob. Nih ya, saya kasih tahu ya, hati-hati bicara seperti itu. Siapa tahu yang Anda olok-olokkan itu orang yang baik di mata Allah, ya. Itu akan berbalik kepada dirimu sendiri, ya. Mentang-mentang jagoanmu dinyatakan menang, lalu kamu seenak-enaknya aja menghina Anies, ya. Mungkin kamu lepas dari hukuman dunia, tapi ingat kamu sudah menyebarkan fitnah. Istighfar yang banyak, segera minta maaf sama Pak Anies Baswedan. Ya Rabbana, astagfirullahalazim. Nah, yang begini nih hati-hati teman-teman. Jangan sampai saya pendukung Anies Baswedan, tapi saya nggak mau jelek-jelekin paslon yang lain. Nggak berani saya. Karena saya nggak mau gara-gara pilpres ini saya malah menyebar dosa. Ya, kalian boleh memfitnah Pak Anies, memfitnah saya segala macam, tapi ingat semua akan diminta pertanggungjawabannya, ya. Akan diminta pertanggungjawabannya. Hati-hati, ya. Komentar kalian juga akan diminta pertanggungjawabannya. Jangan menyebar fitnah, ya, karena belum tentu yang kalian olok-olok itu lebih hina daripada kalian. Oke guys, itu adalah tanggapan-tanggapan dari pendukungnya Bapak Anies Rashid Baswedan terhadap pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh pendukung dari Bapak Prabowo Subianto. Tampaknya ada gap-gapan antara pendukung 01 dan pendukung 02 ini. Ketika kita mencoba untuk menyimak di dalam media sosial, banyak sekali video-video yang berseliweran yang saling menghujat, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Yang salah satunya seperti yang saya sajikan dalam cuplikan video saya kali ini. Tentu ini sangat disayangkan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya hanya ingin mengajak kepada kita semua bahwa pemilu ini
adalah event 5 tahunan. Mari kita bangun kembali rasa persaudaraan kita, rasa kekompakan kita. Kita harus menjadi bangsa yang solid, bangsa yang kuat. Indonesia ini besar karena adanya perbedaan. Bangsa kita ini indah karena adanya perbedaan. Jangan sampai hanya gara-gara pilpres, gara-gara pemilu ini, kita jadinya bermusuhan antara kubu yang satu dengan kubu yang lain. Sangat disayangkan. Sekali lagi, saya mau tegaskan bahwa politik itu tidak ada yang suci, tidak ada yang jujur, tidak ada yang tulus. Semuanya munafik, semuanya serakah, semuanya dinamis, semuanya punya kepentingan sendiri-sendiri. Jangan sampai kita yang sebagai rakyat biasa ini menjadi korban. Mari kita buka hati nurani kita, saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Jujur, saya ini dulu adalah pendukung dari 03 Bapak Ganjar Pranowo. Tetapi ketika saya tahu bahwa Bapak Ganjar Pranowo sudah kalah, ya monggo, saya welcome. Saya harus terima kekalahan itu. Pemilu soal kalah menang itu barang biasa. Jangan sampai hanya karena kita kalah, lalu kita menyampaikan hal-hal yang tidak pantas kita lakukan. Mari kita tunjukkan bahwa bangsa kita ini besar karena adanya perbedaan. Dari perbedaan itu, yang kita bangun adalah rasa persaudaraan. Saling jaga antara satu dengan yang lain. Sama-sama. Bendera kita merah putih. Lambang negara kita adalah Pancasila. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah sepantas dan selayaknya kita harus bergandeng tangan bersama-sama untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Demi generasi penerus bangsa ini. Demi anak cucu kita kelak. Semoga saja hal-hal serupa tidak terulang kembali. Dan sekali lagi, saya mengajak kepada pemirsa sekalian, mari kita buka hati kita untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.